Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 3. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakan mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama. Sebelum belajar tentang sikap kepemimpinan, kamu akan belajar bersama guru olahragamu. Kamu sudah belajar tentang memar, luka, dan lepuh. Kamu juga sudah paham cara mengobati memar, luka, dan lepuh. Sekarang kamu bersama teman-temanmu akan mempraktekkan lagi cara menangani ketiga jenis cedera tersebut. Setelah selesai mempraktekkan, kamu dan gurumu dapat melakukan refleksi bersama. Refleksi itu seperti kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Tujuannya untuk mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran berlangsung. Di sini jika ada beberapa anak yang kurang paham, yang dimaksud memar itu gimana sih? Yang dimaksud luka itu gimana sih? Yang dimaksud lepuh itu gimana sih? Nah, kalian bisa mencari gambarnya di internet ya. Memang di sini sengaja saya tidak menampilkan contoh-contoh gambar memar, luka, dan lepuh. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa gambarnya kurang sedap dipandang mata, atau mungkin terlalu jorok atau terlalu apa. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, saya tidak menampilkan gambarnya. Kalian bisa mencarinya di internet ya. Sudahkah kalian mempraktekkan cara mengobati memar, luka, dan lepuh? Nah, jika sudah, langkah mana yang sudah dapat kamu lakukan dengan baik? Mungkin langkah mengompres, atau mungkin langkah ketika mengobati luka memar atau yang lainnya. Langkah mana yang belum dapat kamu lakukan dengan baik? Tuliskan rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilanmu dalam mengobati memar, cedera luka, dan lepuh. Misalnya, rencana saya selanjutnya adalah saya akan berusaha lebih giat lagi. Saya akan berusaha melatih diri saya untuk mengobati luka memar, cedera luka, dan lepuh agar saya terbiasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kalian jawab ketika kalian sudah melaksanakan cara pengobatan luka memar, cedera, dan lepuh ya. Masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Dan bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Ayo kita buat urutan masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Nah, di sini ada urutan ya, mulai dari masa Hindu, masa Buddha,
masa Islam dan masa penjajahan. Raja pada masa Hindu itu Raja Punawarman. Raja Punawarman itu memiliki sikap mencintai rakyat, berani melawan perampok. Sedangkan pada masa Buddha ada Raja Balaputradewa. Ini sudah kita bahas pada pembelajaran kemarin. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Balaputradewa adalah mengutamakan kepentingan rakyatnya dan mencintai rakyat. Sedangkan pada masa Islam ada Sultan Hasanuddin. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin adalah arif dan bijaksana, berani dan gigih. Lalu waktu masa penjajahan itu ada Pangeran Diponegoro, sikap kepahlawanan bijaksana, rela berkorban. Raja Balaputradewa, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan Raja Punawarman itu semuanya sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Saya harap teman-teman sudah paham dengan sikap kepahlawanan para beliau. Apa yang dapat kamu temukan tentang sikap kepahlawanan dari masa ke masa? Apakah ada persamaan dan perbedaannya? Sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Penjaga pintu perlintasan kereta api itu memiliki jasa yang banyak loh teman-teman. Mari kita bahas ya. Tulislah tabel berikut. Apa yang aku ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api? Mungkin yang kalian ketahui adalah bertanggung jawab, sabar, gigih, bekerja keras. Lalu apa yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api? Mungkin yang kalian ingin tahu lebih lanjut adalah usahanya untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, ketika penjaga pintu kereta api itu lalai, maka akan banyak sekali korban pengendara, baik dari pengendara sepeda motor, pengendara mobil, maupun penumpang kereta api itu mengalami bahaya ya. Nah, di sini ada bacaan pahlawan tanpa tanda jasa. Mari kita baca bersama-sama. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahat tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya.
Apa sebenarnya pekerjaan Gimin dan mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas, terik, atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun diabaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, begitu mulia sekali ya si Gimin ini. Saya cukup salut dengannya. Pekerjaannya sungguh melelahkan, tapi dia tetap bekerja dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Sungguh mulia, teman-teman. Di sini apakah ada ayah dari kalian yang bekerja sebagai penjaga perlintasan pintu kereta api? Nah, kalian perlu berbangga hati ya, teman-teman. Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Jawablah rasa ingin tahumu pada kolom sebelah kanan tabel. Kamu dapat mengisinya berdasarkan teks yang sudah kamu baca atau berdasarkan hasil diskusimu dengan teman kelompokmu, serta jawaban dari gurumu. Tulislah semua informasi yang ada pada tempat yang sudah disediakan. Pada halaman 113 itu kan ada kolom ya teman-teman. Kalian bisa mengisinya. Informasi apa yang kalian ketahui tentang penjaga perlintasan kereta api, kalian tulis di situ. Misalnya, penjaga perlintasan kereta api suatu pekerjaan yang mulia, meskipun upahnya tidak seberapa, tapi dia menyelamatkan banyak orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Silahkan kalian tulis sendiri ya. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Ayo membuat periskop bersama teman dan gurumu. Nah, ini alat dan bahannya, silahkan kalian baca sendiri ya. Selamat membaca. Nah, nantinya kalian akan membuat seperti ini ya.
Ini bisa kalian buat dari kardus bekas. Silahkan kalian buat ya. Setelah melakukan percobaan membuat periskop, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu temukan dalam percobaan ini? Bagaimana bayangan yang dihasilkan periskop? Apa kesimpulan yang kamu peroleh tentang percobaan ini? Di manakah prinsip kerja periskop ini kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalian bisa menjawab ini dengan cara mengisi tabel ini ya. Laporan kegiatan percobaan, nama percobaannya itu membuat periskop. Tujuan percobaannya menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Untuk alat dan langkah kerja itu kalian bisa menyalinnya pada halaman 114. Alatnya kardus bekas, cermin, dan lain-lain. Langkah kerja. Nah, untuk langkah kerja itu sama dengan prosedur pembuatan. Kalian tinggal menyalinnya saja, kalian masukkan tabel ya. Lalu kesimpulan dari percobaan ini adalah objek dipantulkan oleh cermin pada lubang atas ke cermin pada lubang di bawah, sehingga objek tersebut dapat sampai ke mata manusia atau kata lainnya terlihat ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya salah tulis atau salah ketik, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, mempraktekkan penanganan cedera luka dan lepuh menggunakan tabel KW untuk mengolah informasi. Apa itu KW? K berarti now, artinya apa yang telah kamu ketahui, dan what, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga, membuat periskop dan pemanfaatannya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.